Lur, seperti biasa ya Lur ya. Ini saya ambilkan berita dari Radar Semarang edisi hari ini Senin 7 November tahun 2022. Ini beritanya, istri mata duitan, John tidak tahan. Nah, nanti saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Ini orang-orang yang susah, kasihan. Jadi nanti siapa tahu dia ngerti tentang YouTube ini. Jadi ini teori ini kan bisa dipraktekkan, ya. Nanti biar masalahnya selesai. Istri mata duitan, John tidak tahan. Nah, ini kisah seorang suami istri. Punya istri matre sudah hal biasa, tapi matrenya Lady Sandi sudah keterlaluan. Bahkan sampai membuat John Dory, suaminya, tidak tahan. Karena istrinya mata duitan, John pun terpaksa menceraikannya. Jani maniman Lur, apa kok dicerai ya? Nanti tak jelaskan. Ini saya teruskan Lur ya. Nah, iman-iman sudah nikah dicerai. Padahal semua permasalahan bisa selesai Lur ya, dengan teori saya ini. Langsung selesai, tidak pakai lama. Ya karena belum tahu ya itu akhirnya jadi perceraian. Sayang sekali Lur ya, bagi menurut kami ya, wanginya kenceng Lur, tapi hawanya enak, pohonnya rindang ya. Nih saya teruskan Lur ya. Padahal rumah tangga mereka belum genap 1 tahun loh. Cik nembe baik. Berawal dari pernikahan mereka yang terburu-buru, usia John memang sudah menginjak kepala 3. Kejar-kejar oleh alasan itulah yang membuatnya buru-buru menikahi Lady. Mereka baru kenal selama 6 bulan. Sifat luar dalam istrinya itu belum begitu banyak diketahui. Sebetulnya tidak masalah, luar dalamnya itu enggak perlu ya, tidak perlu diketahui dulu, enggak apa-apa. Teruskan Lur ya. Kalau cinta sama Lady memang iya, tapi buru-buru nikah ini karena dipaksa orang tua. Saya ini kan anak sulung, sedangkan adik saya sudah mau nikah. Orang tua nggak mau kalau saya dilangkai, jelas John. Baru 3 bulan menikah, tapi kemauan istrinya sangat banyak. Gaya hidupnya pun bak sosialita. Padahal mereka berdua hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Podo-podo kerjone ning pabrik, berarti ini paling tidak konco kerja, jadi teman kerja di pabrik sebagai buruh pabrik. Lady selalu berpenampilan mewah, membawa tas branded, makan harus di kafe yang mahal, tak mau menyentuh pekerjaan rumah. Dan yang paling parah, setiap hari ia selalu belanja online. Tagihannya tentu John yang membayarnya. Suwe-suwe budrek aku. Masa iya setiap hari ada paket datang ke rumah, bayarnya pakai pay letter lagi. Otomatis saya yang harus bayar setiap bulan. Sebagai suami memang tugasnya memberikan nafkah, tapi apa yang dilakukan Lady sudah di luar batas. John berkali-kali menasihati istrinya, tapi tak pernah digubris.
kelakuannya justru semakin menjadi ketika suaminya berhenti membayar tagihan belanjanya. Puncaknya ketika Lady punya pria idaman lain atau pil yang dijadikan ATM, yang dijadikan sebagai ATM berjalan, namanya Betran. Sebenarnya tetap saya kasih uang belanja, cuma dikurangi saja karena kebutuhan semakin banyak. Lah kok dia malah punya gebetan lain, katanya jengkel. John yang mengetahui perbuatan istrinya itu pun marah. Pertengkaran terjadi hingga keluar kata-kata talak dari mulutnya. Rumah tangga mereka pun berakhir di Pengadilan Agama Semarang. Buat apa dipertahankan jika dia tak mau mengubah sifatnya yang ada? Saya malah banyak utang, punya istri mata duitan seperti itu, ujarnya jengkel. Nah, ini lelur ya. Ini kisah suami istri ya toh, yang laki-laki memang disuruh orang tuanya untuk cepat-cepat menikah karena adiknya ya toh, sudah punya calon, jadi ingin menikah. Jadi kekhawatiran orang tua, kalau kakaknya dilangkai dia nggak setuju. Jadi makanya sing kakaknya harus cepat-cepat untuk mencari pasangan. Nah, ini akhirnya sak petuke, sak ketemune gitu. Cinta dan cita wis pokoknya cinta. Nah, itu akhirnya terjadilah seperti ini. Ini sebetulnya gimana ya? Si John Dory tidak salah, sedangkan Lady Sandi juga tidak salah. Jadi jangan menyalahkan Lady Sandi. Enggak dia sosialita atau dia boros. Itu sebetulnya tidak salah. Loh, kenapa kok bisa tidak salah? Apa yang menyebabkan bisanya Lady Sandi menjadi boros? Inilah cermin dari ucapan-ucapan orang tua dari si orang tuanya Mas John Dory ya. Jadi ini Mas John Dory harus berkaca, bercermin ya. Ini sebetulnya hukuman dari Yang Maha Kuasa. Hukuman itu istilahnya apa ya, pidana Yang Maha Kuasa ini. Bagaimana agar pidana ini tidak diterima oleh si Mas John Dory? Mudah sekali. Jadi cermin ini biar tidak tampak seperti ini gitu. Karena ini hukuman atau pidana, itu otomatis bisa diselesaikan, Lur. Yang Maha Kuasa itu maha sekali lagi maha ya. Maha pemberi, maha pengasih. Ini karena ucapan-ucapan orang tuanya Mas John Dory ini menyebabkan Mas John Dory-nya terkunci. Nah, akhirnya apa, Lur ya? Akhirnya dia terkunci, tidak bisa apa-apa lah. Sedangkan efeknya apa? Si Mbak Lady Sandi berbuat yang aneh-aneh. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, Lur? Ini mudah sekali. Jadi orang tua, jadi kedua orang tua Mas John Dory ini harus meridhoi, pasrah sumeleh. Ini otomatis nanti akan selesai. Otomatis Mbak Lady Sandi tidak akan boros. Jadi hukumannya akhirnya dibebaskan. Itu karena Mas John Dory-nya istilahnya cara mono dikujar. Nah, nanti setelah mendapatkan ridho kedua orang tuanya, otomatis nanti permasalahan beres. Nah, tadinya Mbak Lady Sandi bukan pemboros. Tanya aja, dia kemungkinan tidak pemboros tadinya. Karena mendapatkan suami Mas John Dory yang begitu dikunci atau dikujer sama kedua orang tuanya, nggak tahu si
dari ibu apa dari bapak, ya, atau dari kedua-duanya, nggak tahu. Jadi bisa dicek aja, bisa ditanyakan sama Mas John Dory, bagaimana ucapan-ucapan kedua orang tuanya. Nah, ini yang menyebabkan. Jadi ini untuk mengurai, ya, untuk mengurai hanya ridho kedua orang tua. Nah, nanti kalau sudah Mas John Dory mendapat ridho kedua orang tuanya, otomatis Mbak Lady Sandi harus juga mendapat minta ridho dari kedua orang tua. Sudah selesai, gampang itu, langsung. Jadi kalau sudah mendapatkan ridho nanti langsung, akhirnya apa, Mbak Lady Sandi menjadi gemi, terus rezekinya pun lancar. Jadi seperti itu. Malah tidak mencari pria idaman lain, sudah cukup. Karena apa? Dari efek dari ridho kedua orang tuanya masing-masing, otomatis nanti jadinya gemi, ekonomi jadi lancar, ya ta? Jadi apapun yang diinginkan malah tercapai. Jadi tanpa melanggar aturan, gitu. Tanpa cari pria idaman lain, apa pasangan lain, ya. Jadi seperti itu. Mudah sekali. Jadi ini merupakan pidana, ya, pidana dari Yang Maha Kuasa. Karena ucapan-ucapan orang tua. Nah, ini untuk melunturkan, yaitu hanya ridho pasrah sumelah. Jadi dilepas. Namanya diridhoi, di pasrah sumelah, jadi tidak dipegang lagi. Jadi John Dory, yaitu Mas John Dory, dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Intinya seperti itu. Tapi kedua orang tuanya harus tidak ada rasa khawatir lagi kepada Mas John Dory. Nah, sedangkan si kedua orang tua Mbak Lady Sandi juga tidak perlu ada rasa khawatir lagi. Nah, itu bisa dipraktekkan setiap hari. Nanti kehidupannya akan enak dan lancar-lancar. Nah, tapi karena sudah mengajukan cerai, otomatis nanti bisa minta kembali lagi, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti salah satu bisa membaca di YouTube, tahu YouTube kita ini, nanti akhirnya langsung dipraktekkan. Nah, itu nanti akan permasalahannya akan selesai. Udah gini aja lur ya.